Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khalid Aziz dengan RP 500122135. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ETS metode inversi untuk studi kasus pemodelan ke depan anomali gravity residual lokal. Jadi pada studi kasus kali ini kita akan melakukan inversi untuk anomali gravity residual lokal. Berikut persamaan dari anomali tersebut. Dengan A koefisien amplitudo, H adalah kedalaman, D adalah titik atau posisi sumber anomali, eta adalah faktor shape, dan Q adalah juga terdapat faktor shape dari anom tersebut. Pada kasus kali ini kita menggunakan tiga bentuk geometri, yaitu silinder vertikal semi infinite dan silinder horizontal long infinite, kemudian bola sphere. Di sini ada 4 soal, yaitu turunkan persamaan Jacobian, kemudian buat source code-nya untuk menginversi, kemudian dilakukan uji coba dengan data sintetik pada dari jurnal jurnal tersebut, jurnal berikut, dan ketiga membuat laporan. Untuk yang pertama, yaitu penurunan Jacobian. Jadi seperti kita tahu tadi, rumus untuk anomali gravity residual adalah sebagai berikut. Nah, untuk Jacobian kita perlu untuk menurunkan persamaan tersebut berdasarkan parameter-parameter tertentu, yaitu A, D, H, eta, dan Q. Untuk penurunannya sebagai berikut. Untuk terhadap A dapat langsung kita turunkan sehingga memperoleh turunan sebagai berikut. Untuk turunan D kita menggunakan aturan rantai sehingga eh, persamaan diturunkan seperti berikut, dan jika disederhanakan menjadi seperti berikut. Kemudian turunan terhadap H yaitu dengan aturan turunan produk sehingga dihasilkan turunan seperti berikut. Kemudian untuk bagian A, eta, pangkat etanya jika diturunkan terhadap H menjadi seperti ini. Dan untuk bagian ini jika diturunkan terhadap H menjadi seperti ini. Dan maka jika digabungkan menjadi seperti ini dan disederhanakan menjadi seperti persamaan berikut. Kemudian untuk persamaan turunan terhadap eta, karena H pangkat eta sama dengan eta pangkat lan eta, sepertinya ini salah, pangkat eta lan H, maka delta H diperoleh persamaan sebagai berikut dan bila disederhanakan seperti menjadi persamaan seperti ini. Kemudian begitu pula jalan turunan Q diperoleh persamaan sebagai berikut. Nah, kemudian dari turunan Jacobian ini dan untuk metode inversinya kita menggunakan kita membuat source code dengan software MATLAB untuk metode inversi. Dari di sini kita menggunakan empat empat source code. Pertama yaitu Jacob Gravity, kedua Gravity.m, keempat inversi Gravity, dan ketiga inversi Gravity, dan Java Gravity. Untuk untuk Jacobian Gravity itu tadi diketahui dari penurunan Jacobian yang telah kita lakukan sebelumnya, berfungsi untuk mencari sensitivitas perubahan data gravity terhadap parameter model A, D, H, eta, dan Q. Kemudian untuk gravity M
yaitu fungsi untuk pemodelan forward untuk memprediksi nilai gravity residual berdasarkan parameter input dan posisi pengukuran. Jadi ini fungsi untuk persamaan dari anomali gravity itu sendiri. Nah, kedua fungsi ini berguna untuk mendukung atau lebih tepat sebagai dasar untuk proses inversi. Kemudian salah satu ketiga inversi gravity yang digunakan untuk proses inversi. Di sini kita menggunakan dua metode yaitu Gauss, Newton, dan Lavenberg-Marquardt. Untuk melakukan pergantian kedua metode kita menggunakan variabel pilih untuk jika bukan satu maka yang digunakan adalah metode Lavenberg-Marquardt dan jika satu maka yang digunakan adalah Gauss-Newton. Nah, untuk shortcut keempat yaitu uji data atau shortcut untuk melakukan uji data tersebut. Jadi kita menginput data-data parameter sintetik dan data-data inisial awal atau data-data teori, kemudian dibandingkan dengan data pengukurannya. Kemudian pengukuran ini nanti akan diinversi sehingga grafiknya akan sesuai dengan parameter sintetiknya atau data aslinya. Untuk software seperti ini. Jika kita run menggunakan sebelumnya untuk data yang kita lakukan sendiri terbagi menjadi 4 data, yaitu berdasarkan bentuk geometrinya, yaitu ada silinder horizontal tak hingga, silinder horizontal tak hingga, dengan ini tanpa noise, ini dengan noise, ini silinder vertikal semi tak hingga, dan bola. Untuk parameternya A, DH, eta, dan Q dengan data sintetik dan data uji. Data ini kita input pada shortcut sebelumnya sehingga diperoleh grafik. Hmm. Sehingga diperoleh grafik RMSE. Jadi sini kita tahu bahwa untuk RMSE-nya akan turun terus dan menjadi nol. Kemudian untuk grafik dari inversinya sendiri dapat kita lihat untuk titik-titik ini ada data oversasinya atau data sintetiknya. Kemudian dimasukkan data pengukurannya untuk inisial dan ketika setelah diinversi dihasilkan grafik sesuai warna merah di sini dan itu sesuai dengan hasil observasinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil inversinya tepat sesuai data observasi. Nah, itu tadi menggunakan metode Gauss-Newton Gauss-Newton karena kita menggunakan satu sesuai dengan inversi gravity sebelumnya. Jika kita ganti dua, maka akan berubah metodenya menjadi metode Lavenberg-Marquardt. Jika dijalankan, maka diperoleh grafik RMSE dan grafik inversi seperti berikut. Di sini tidak terlihat begitu banyak perbedaan karena keduanya mampu melakukan inversi dengan baik. Nah, ini tadi datanya. Kemudian setelah dilakukan pengukur
penjelasan shortcut untuk masing-masing metode Gauss Newton untuk bentuk silinder horizontal tak hingga tanpa noise datanya sebagai berikut. Kemudian untuk dengan noise grafiknya seperti berikut. Untuk silinder vertikal semi tak hingga grafiknya sebagai berikut. Ini hampir mirip semua karena emang data yang digunakan data percobaannya juga yang diinversi juga sebenarnya mendekati dari data aslinya juga. Jadi tidak terlalu berpengaruh. Kemudian untuk bola sebagai berikut. Nah, ini data pengukurannya cukup jauh dari data percobaan, tapi kita diinversi juga hasilnya sama seperti data aslinya. Ini untuk RMS. Kemudian untuk metode Levenberg tidak jauh berbeda dengan hasil dari metode sebelumnya. Dari percobaan ini dapat diketahui bahwa model hasil observasi mau menyelesaikan data observasi dengan sangat baik, juga data pengukurannya. Kurva solusi mengikuti tetap hampir di seluruh rentang posisi X. Koreksi optimal dari tebakan awal sehingga menghasilkan prediksi yang sama tidak statik. Jadi metode yang dilakukan berhasil karena data data ujinya, data pengukurannya setelah diinversi mampu mendekati bahkan sama dengan data aslinya. Untuk setiap parameter juga berpengaruh pada grafik, seperti amplitude A mempengaruhi tinggi puncak, untuk parameter D untuk letak puncak anomali secara horizontal, kemudian untuk H sebagai kedalaman berpengaruh terhadap bubar kurva. Semakin besar nilainya, maka anomali menjadi semakin lebar dan amplitude menurun. Untuk eta dan Q mengatur bentuk kecondongan dan ketajaman kurva anomali tersebut. Seperti dijelaskan sebelumnya, untuk kita ambil contoh kasus, contoh kasus untuk bentuk geometri silinder horizontal tak hingga. Untuk kedua metode Gauss Newton dan Levenberg-Markov menunjukkan ciri khas anomali graviti dari geometri sendiri, yaitu pola kurva bentuk lonceng yang simetris. Perbedaan antara grafik model awal dan grafik solusi menunjukkan bagian inversi memperbaiki tidak cocokan model awal terhadap data observasi. Jadi sebelumnya diketahui grafiknya antara observasi dengan data aslinya itu berbeda. Ketika setelah dilakukan inversi, itu data observasinya sama dengan data pengujian atau data aslinya. Nilai RMC yang cepat menurun ke angka mendekati 0 juga mengindikasikan bahwa model hasil inversi memiliki akurasi yang sangat tinggi. Jadi membuktikan bahwa kedua metode bekerja secara efektif. Tidak hanya untuk bentuk geometri silinder, tapi bentuk-bentuk lain juga mm, mempunyai tren yang sama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa secara keseluruhan hasil grafik dari nilai RMSE memperlihatkan keberhasilan inferensi dalam menggunakan solusi model sesuai dengan data pengamatan. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.